9, Bapak. Nah, oke, 9 ya. Cermat ya. Fokus ya. Karena program itu perlu fokus. Kesalahannya itu lebih banyak karena human error ya di sini ya. Nah, B adalah 2, C adalah 3. Tapi di dalam sehingga di dalam konteks program ini I-nya itu adalah menjadi 2 kali 2, D itu adalah 9 ya. Jadi yang ditampilkan itu semestinya adalah angka 9. Nah, lihat secara logika J sama dengan 0, for I sama dengan 0, sampai dengan J lebih kecil sama dengan I. Kenapa saya berikan kondisi lebih kecil dari I? Nah, itu perlu adik-adik perlu bisa menjawab itu, sehingga meskipun formatnya berbeda di versinya adik-adik dengan versinya saya, adik paham ya logikanya di mana. Nah, I tadi berapa semestinya adik-adik? 4, Pak. 4. Oke, 4 ya. For J sama dengan 0, J lebih kecil daripada I ya, lebih kecil daripada 4 ya. Kok bisa begitu, Pak? Kalau begitu kan seharusnya 3 dia. Nah, kita lihat sekarang. For J sama dengan 0 itu sudah dihitung satu iteratif ya. Ini tidak sama dengan penjumlahan, tapi banyaknya perulangan. Dari J sama dengan 0 itu sudah dihitung satu iteratif ya. J sama dengan 0 1, J sama dengan 1 ya 2, J sama dengan 3 itu sudah J sama dengan 2 itu hitungannya 3, J sama dengan 3 itu hitungannya sudah 4 iteratif. Nah, itu logikanya. Sehingga masuk sudah 4. Ini halnya sama artinya dengan J sama dengan 2, berarti di sini berapa? Kalau di sini saya buat 2, di sini semestinya berapa? 5, Pak. 5. Benar ya. Seharusnya di sini kalau gitu ini ditambah berapa? Nah, coba hitung sekarang. 2, 3, 4, 5. Berarti hitungannya dari B, berarti B itu adalah kalau B itu masukannya 2, berarti I itu sama dengan 4. Jadi I ditambah berapa? Biar dapat angka 5. Ini kesejajaran logika ya. Dia harus paham dulu kesejajaran logika, kepadanan logika. Ya. Nah, ya ini sama saja hitungannya adalah 4 iterasi ya. 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3. Atau 1, 2, 3, 4. Ya sama saja. Nah, itu ya. Nah, tapi saya tidak buat ini, saya gunakan 0 ya tetap. Biar tidak berubah programnya. Terus selanjutnya, apa yang dilakukan selama iterasi pertama? Nah, silahkan Dek tulis dulu. For J sama dengan 0, harusnya saya sudah nyetak angka berapa? Angka 9 ya. Nah, silahkan ditulis dulu. Nah, kemudian di dalam satu iterasi J, dari iterasi pertama yaitu J sama dengan 0, di dalamnya ada iterasi lagi ya, perulangan lagi. Apa yang diulang adalah mencetak D ini, mencetak angka ini.
Ya, harus di dalam perulangan ini dia dilakukan. Nah, sehingga nyetaknya setiap kali iterasi ini. Nah, ini ya sama. Sekarang saya masuk ke variabel yang ada di dalam. For A sama dengan 0. Ya, hingga A sama dengan lebih kecil sama dengan I. Nah, kita lihat ya. For A sama dengan 0, cetak angkanya itu 1. 9-nya ditulis 1. Terus for A sama dengan 1, dicetak lagi 1 ke samping. Ya. Ke samping dia nyetaknya 1. A sama dengan gitu seterusnya sampai dengan I. Berapa kali dia nyetaknya jadinya? Ini pertanyaan yang harus adik-adik jawab. Silakan. Mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya Pak? Nah, berdasarkan iterasi ini, ya, di dalamnya kan ada instruksi ini ya, C out D, ya D yang ditampilkan kan. Berapa kali dia akan mencetak si D ini? Coba dikalkulasi lewat orat-oret tadi. Berdasarkan jumlah iterasi ya, yang saya sampaikan tadi. Outputnya di halaman saya keluar deh ya. Bisa dilihat output yang saya gini kan tampilkan. Tidak, Pak. Tidak terlihat Pak. Kelihatan, Pak. Oke, cuma halaman source code-nya saja ya. Cuma ini aja yang kelihatan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, coba dicek dulu. Di iterasi J sama dengan 0, berarti iterasi pertama ya. Mbak Analisa ya. Berarti jika J sama dengan 0 ya dalam kondisi ini ya. Kita lihat dulu. J sama dengan 0, ini maka dia disebut dengan iterasi pertama ya.
satu, seperti yang saya sampaikan kemarin. Oke. Nah, di iterasi pertama apa yang dia lakukan? Itu pertanyaan saya. Di iterasi pertama apa yang dia lakukan? Silahkan dijawab. Fitra, silahkan. Mohon maaf Pak, belum mendapat jawabannya sebentar Pak. Oke. Kalau adik mengatakan tidak mendapatkan jawaban, berarti sama sekali adik dari kemarin ini tidak paham apa yang saya sampaikan. Ya. Ini adalah kondisi. Ini apa namanya? Ini batas statement yang dimiliki oleh konteks kondisi ini. Ya, kalau dia itu adalah di dalam kurung kurawal ini, maka yang dia lakukan kan ini. Ya, semudah itu sebenarnya pemahamannya ya. Terus kita lihat dari di dalam logika ternyata ada logika lagi. Ya. Sekarang apa yang dilakukan dari logika ini? Apa yang dilakukan dari kondisi yang ada di dalam 4J ini? Silakan. Stevi, silakan. Izin masuk, Bapak. Ya, silakan Rohni. Berarti yang ditampilkan itu yang input. Gimana, Dek? Berarti yang J itu yang ditampilkan itu yang input datanya. Input data yang mana? Yang D itu, Pak. Jadi yang di dalam baris kolomnya itu, Pak. Yang mana nih? D itu kan konteksnya lain. D itu kan input tadi yang ingin ditampilkan, ya. Oke. J ini adalah angka iterasi, ya, variabel indikator iterasi. Sedangkan ini adalah kondisi, ya, 0 sampai I. Nah, kondisi ini adalah yang kita inputkan. Nah, kemarin kan ada counted loop dan uncounted loop. Nah, ini adalah variabel counter ya. J A itu adalah variabel counter untuk menghitung loopingnya. Terus ini ada condition loopnya. Ya. Jadi kondisi ini kita yang menentukan seperti yang tadi diinputkan. Misalnya saya masukkan B, ternyata kondisi khususnya adalah dikali 2B-nya, sehingga kita buat variabel baru untuk dijadikan sebagai kondisi. Semestinya adik sudah paham karena sudah dibuat itu ya. Nah, kemudian kenapa ini diletakkan di sini? Screen ya.
Sudah bisa, Bapak. Di sini variabel counter dan variabel kondisi sudah bisa dipahami dulu. Saya belum paham, Pak. Saya belum paham. Gini aja. Kalau adik belum paham, kan ada yang sudah menyelesaikan gininya ya, programnya ya. Saya akan ambil waktu ekstra nih kayaknya ya, karena kalau cuma 2 JS, seperti yang saya sampaikan 2 JS, ditambah lagi ada beberapa kegiatan-kegiatan kadang-kadang menyita waktu sehingga waktu kita berkurang, itu nampaknya akan sangat dilematis bagi saya mengajar adik-adik ya. Ngajar hanya 50 menit, kemudian untuk menjelaskan sesuatu yang menurut adik-adik susah ditangkap, itu bagi saya juga susah untuk dijelaskan gitu ya. Oke, ini saja. Siapa yang tidak paham? Itu dulu. Quick respon ya. Saya, Bapak. Saya, Saya, Pak. Bapak. Siapa yang ingin menjadi kelinci percobaan itu loh. Mohon maaf bahasanya begitu ya. Siapa yang ingin menjadi kelinci percobaan? Jadi dalam artian saya menginstruksikan adik-adik yang praktek gitu ya. Siapa? Ini yang angkat tangan semuanya mau latihan terbimbing atau Ezra silahkan. Nah, saya stop di sini. Ezra bikin lembar kosong ya. Atau tugasnya yang tadi itu di copy, kemudian ditampilkan ke saya dulu. Ya, ini nampaknya ekstra waktunya ya. Di share screen ya Pak, tugas saya Ya, itu. ya Baik. benar. Nah, kalau nggak kayak gitu ya terus nanti nggak gini aja setiap pertemuan ya sakit gigi aja susah Belum nanti. diizinin Pak. Firna silakan. Oh, saya yang sekarang jadi host ya. Udah kelihatan ya Pak. Ya sudah. Untuk tugas saya buatnya kayak gini Pak. Jadi tadi yang perbedaannya dari Febri itu sebenarnya saya udah nyerah sih pertama kali waktu yang apa itu yang dibuat itu perkaliannya itu yang masukkan. Misalnya inputnya itu dikali 2 gitu Pak. Eh, 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 angka 2 gitu sama apanya angkanya. Jadi saya buatnya kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat dulu ya kondisi pertama. Silahkan D. Ezra atur ini susunan for-nya ini masih berantakan kalau menurut saya tidak suka yang begini. Uh, for gininya, biar adik tuh tahu mana batas kepemilikan statementnya. Ini kurung kurawalnya seperti yang saya tegaskan, jangan seperti itu. Kurung tutup yang mana? Ini Pak. Atur biar sejajar.
Terus yang lain, di dalamnya ada for juga masih. Yang ini Pak. Lihat C out-nya masih sejajar dengan kurung kurawal. Oh. Oke. Uh, salah satu faktor adik-adik tidak paham itu seringkali adalah dengan adanya ketegasan kepemilikan statement. Ya. Kondisi itu punya statement, itu intinya dulu pertama. Jadi adik itu harus bisa mana batas statementnya. Itu wajib, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya ini jalan sudah sesuai dengan formula standar, tagihan standar. Coba dijalankan dulu. Iya Pak. Misalnya masukkan 3 inputannya 3, berarti 3 itu ditampilkan sebanyak 3 kali 3 gitu ya. Atau perulangannya 4, gininya 3, berarti 3 itu ditampilkan sebanyak 4 kali 4 gitu. Semestinya begitu ya kalau sudah benar ya. Yang berbeda aja, angka yang berbeda aja. 7 lah. 1 juga boleh ya. Yang Mantap, penting Pak. angka yang berbeda. Tadi kan Pak, saya buat di code-nya itu 14. Oke. Ini Pak. Hitung dulu jumlah baris, jumlah kolom. Maksudnya jumlah baris, jumlah kolom itu bagaimana? 1, Jumlah 2, baris 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baris dan kolom ya diginikan. Oke, nggak apa-apa. Oh, hitungannya baris dan kolom jadinya ya. Oke, silakan masuk sekarang ke source code-nya. Ini harus memahami programnya yang dibuat, jangan asal nyari di internet, kemudian dipelajari, yang penting jalan saja. Itu sama saja adik membohongi diri adik-adik semuanya gitu ya. Enggak, Pak. Oke, C-in-nya adalah row dan kolom. Row dan kolom. Row dan kolom ini akan dijadikan apa? Oh, ini 14 memang sengaja diinput ya. Diinput manual, oke nggak masalah. Row dan kolom ini akan menjadi kondisi ya, batasan kondisi dari looping. Ya, adik-adik semuanya udah paham ya. Sampai di sini semuanya ini akan menjadi batas loopingnya, row dan kolom ini. Nah, sekarang harus ada variabel yang digunakan untuk menghitung ya sampai ketemu batasan kondisi yang adik-adik inputkan. Ya, kita perlu 2 variabel. Variabel gini. Di logikanya Ezra dia pakai I. Dan di dalam I itu ada J juga. Jadi variabel counternya adalah I dan J. Ya. Nangkep dulu sampai di sini gitu ya. Paham, Pak. Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang for I sama dengan 0 to I sama dengan row. Benar nggak row ya? Yang dilakukan, nah gini aja. Ezra hapus ini dulu. Cuma yang ada itu cuma cout 14 itu aja. For yang ada di dalam ini. Bukan itu. For yang ada di dalam. Ya.
batas for-nya dihapus sama dengan kurung kurawalnya. Nih, di bawahnya juga masih ada sisa. Sama kurung kurawal yang di atas ya. Mm-mm. Cout-nya masih, cout N-nya itu masih. Oke, rapikan dulu. Nah, itu udah benar. Oke. Silakan dikompilasi hasilnya menjadi apa. Kalau share multi page gitu nggak bisa ya di sini ya. Kurang tahu, Pak. Lihat, ketika dia dimasukkan 3 ya. Ini jelas kolom ini belum beroperasi ya, karena kita hapus tadi ya. Ini ada 3 kali 14-nya yang ditampilkan. Oke. Sekarang coba ditambahkan cout and learn yang tadi yang dihapus terakhir di bawahnya gini. Di bawahnya angka yang sudah dibuat. Yang lain semestinya harus mencoba ikut ya. Nah, kalau Ade tidak mencoba ya otomatis Ade lagi-lagi besok nggak paham, besok nggak paham gitu ya. Yang mana, Pak? Nah, di bawah cout itu ditambahkan cout and learn yang tadi dihapus. Instruksi dasarnya harus dipahami ya. Dicek. Error, Pak. Error. Apa yang bikin error? Kalau saya sih lihat errornya di mana itu.
meskipun saya nggak lihat layarnya. Sekarang dia kan harus tahu di mana errornya. Apa yang disampaikan pada saat error? Sebentar, Pak. Di jalannya itu dibuat was not described in this scope. Dibilang. Ya, jelas tidak didescribe ya, tidak dideskripsikan karena adik salah tulis ya. Endland-nya. Double F. Tidak benar? Tapi untuk kolomnya sama barisnya masih salah. Hmm? Kalau jumlah kolom sama jumlah barisnya belum benar. Jumlah kolom dan barisnya belum benar. Siapa bilang? Tapi kan jumlah barisnya 5. Hmm? Siapa bilang lowong kamu bikinnya kayak gitu kok? Ya. Terus kesalahan fatal dari Esra itu adalah ya, di pikirannya sudah tersketsa bahwa itu adalah baris dan kolom. Ya. Padahal di sini tidak ada yang mendefinisikan baris dan kolom. Ya, Pak. Nah, itu ya. Jangan sampai terpenjara bahwa ini adalah baris dan kolom. Baris dan kolom itu hanya ada di sintak, Dek. Adik yang membuat itu menjadi baris dan kolom. Dan saya meminta adik itu membuatnya menjadi sebuah kolom ya, bukan baris. Untuk memastikan adik itu jangan terpenjara oleh statement yang adik buat. Masukkan jumlah baris. Itu bukan baris sebenarnya yang adik buat. Cuma adik terperangkap oleh pikirannya adik sendiri gitu ya. Iya, Pak. Soalnya tadi berarti itu kan karena yang dihapus itu tadi yang kolomnya, Pak. Cuman rows yang ditinggalin yang di for-nya itu. Iya. Nah, Iya, Pak. itu di proses itu sebenarnya pembentukan baris dan kolomnya. Bukan di statement inputnya. Kalau statement input dia bikin kayak gitu, otomatis dia itu akan terpenjara, susah berpikir terbuka jadinya gitu ya. Nah, nanti tolong diganti ini ya, biar nggak nanti terpenjara. Bahwa yang saya minta kan adalah jumlah perulangan. Kemudian masukkan angka yang akan ditampilkan, kan begitu yang saya sampaikan. Kenapa saya tidak mau menyebutkan statement yang menggiring ya, menggiring logikanya adik-adik ke hal yang mungkin akan menjadi jebakan kayak gitu tak bilang ya. Oke, ini sudah benar karena saya memang meminta adik-adik untuk membuat pola menurun ya, dalam hal ini kolom. Berapa kali dia melakukan gini, membuat batasan kolom? Ya 5. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang membuat dia itu kemudian mau menurun menjadi kolom? Sintak yang mana? Silahkan Esra. Sintak yang mana? NL-nya, Pak. Oke, Endland ya. Endland itulah yang membuat setiap kali iterasi pertama, apa variabel counternya tadi Esra? 5 dan 6. Variabel counter. I sama J, Pak. Oke, I sama J. Berarti yang dalam kondisi ini yang sudah bekerja hanya I-nya saja, J-nya enggak ya.
Ya, Pak. Berarti for I sama dengan kondisi pertamanya 0 ya. Ya, Pak. Oke. 0 dan berapa jadinya? Kondisi awal dan kondisi akhirnya berapa jadinya, Dek? Di for-nya itu lihat. Di for. Di for itu row-nya itu lebih kecil dari I. Hmm? Ada bisa di for, lihat di for-nya itu, di statement for-nya gimana sih? Kalau yang sudah nangkep, tolong sampaikan kepada saya juga ya. Nah, lihat di for. For integer I sama dengan 0 hingga I lebih kecil daripada row. Ya, row itu udah batas perulangan yang tadi yang dibilang baris. Ini boleh diganti dengan jumlah perulangan gitu aja deh ya. Jangan baris dibikin. Nanti terjebak lagi. Nah, 0 dan row ini adalah kondisi batas awal dan batas akhir perulangan. Nah, logikanya adalah jika I sama dengan 0, berarti dia hitungannya adalah iterasi pertama. Dia itu mencetak angka 14 pertamanya, ya. 14 pertamanya. Kemudian di enter. Ya. Sehingga di for I sama dengan 1, for I sama dengan 1, 14-nya dicetak di mana? Di samping apa di bawah? Di samping. Kok di samping? Di bawah. Tadi di bawah. Ya karena apa? Karena ada endline tadi. Ya, endline itulah yang membuat dia itu turun ke bawah jadinya ya, turun memang ke bawah ya. Menurun jadinya dia. Ya. Kecuali kalau dia hilangkan endline-nya, dia akan berjalan ke samping dia jadinya. Karena ada endline, setiap akhir iterasi, maka iterasi yang baru yang ditampilkan pada iterasi yang baru itu dia akan meletakkannya di bawah. Itu prinsip kerjanya ya. Paham sampai di sini dulu? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Iterasi kedua, integer I sama dengan 1, maka iterasi kedua ya. Kan sampai 5 tadi dia bilang ya, ini iterasinya tadi inputannya sampai 5 ya. For I sama dengan 2 jadinya ya, berarti iterasi ketiga. Dicetak 14 yang ketiga itu di bawah lagi. Sehingga sudah ada 3 dari angka 14 secara menurun. Ya, begitu seterusnya. For I sama dengan 3, maka itu iterasi keempat. Dicetak lagi 14-nya, endline menurun lagi. Seterusnya ya sampai I lebih kecil daripada row. Kondisinya I lebih kecil daripada row. Apakah 5 masuk? Ya tidak. Ya. I tidak sampai dengan sama dengan 5 karena batasannya adalah I sama lebih kecil daripada row. Ya. Biar kita bisa menghitung iterasinya itu hanya sebanyak 5 kali. Ya. Kalau ini ditambah sama dengan berarti iterasinya ada 6 kali. Ya. Karena I sama dengan 5, iterasinya jadi 6 kali. Karena hitungannya sampai 0 tadi ya. Nah, sampai di sana semestinya harus paham ya di sana. Oke. Jadi mengerti sampai sekarang, sampai di sini kenapa dapat 14 itu menurun? Ngerti, Pak. Oke, Pak, yang aku lain? nanya, Pak. Oke, silahkan. Tadi Bapak bilang, ya tadi, sama dengan, jumlah sama dengan tadi, yang di Yang sini. mana? Yang di sini, Pak. Oke. Silahkan Dek, isi sama dengan itu di sana. Apa hasilnya?
Lebih kecil sama dengan, Dek. Atau mau sama dengan, coba jalankan dulu. Kita lihat hasilnya. Ya, untuk sendiri saja, nggak usah di share screen ya. Untuk sendiri saja, Dek, yang menjawab kira-kira hasilnya apa. Jadi dia tuh kayak panjang kali ke bawah, Pak. Terus dia memanjang. Iya, Pak. Ya, itu karena loop-nya itu tidak terdefinisi dengan benar. Ya, saya sengaja meminta Dek untuk menulis yang salah. Ya, karena nilai sama dengan atau dengan bernilai itu statement yang berbeda. Statement sama dengan yang Dek tadi bikin itu kan sama dengan ya. Beda maknanya dengan bernilai. Kalau bernilai itu ya sama dengannya adalah 2 kali. Atau kalau memang Dek gini, lebih kecil sama dengan. Coba sekarang jalankan. Kalau dari yang lebih kecil sama dengan itu, jadi misalnya inputnya barisnya 4, kolomnya 6 itu, maksudnya saya input 4 gitu ya, Pak. Barisnya aja ya. Oh, Kolomnya kayaknya nggak perlu dulu. iya, Pak. Nah, saya Oke. input 4. Jadi dia itu turun ke Oh, bawah 5. Kan tadi yang Bapak bilang itu 0 itu iterasinya 1. Berarti itu dihitung dari 0 sampai 4. 0 sampai 4 berarti 5. 5 kali kan? Iya, Pak. Berarti kan salah kan jadinya kan? Kan Dek menginput masukkan jumlah perulangan kan begitu ya? Iya, Pak. Dek masukkan 4. Seharusnya yang kita harapkan itu adalah jumlah perulangannya ada 4 kan begitu? Iya. Nah, tapi dengan Dek membuat lebih kecil sama dengan itu artinya iterasi itu dihitung sampai 0 hingga 5. Kan begitu? Iya, Pak. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Inputannya berapa tadi? 4 ya, sorry ya. Berarti Inputannya 4. 0, 1, 2, 3, 4. Iterasinya ada 5 kali. Jadi jelas salah. Iya. Ya. Sehingga disinilah saya minta Adik harus bisa mengilustrasikan iterasi itu seperti apa, menggambarkan dan mendeskripsikan iterasinya itu seperti apa. Sehingga seharusnya yang benar itu adalah 0 sampai lebih kecil daripada row, atau ya, atau kalau ini mau seperti ini maka i awalnya itu sama dengan 1. I-nya coba tulis sama dengan 1. Nah, sampai di sini coba jalankan dulu. Dia itu turun ke bawah 3, Pak. 3 kali. Coba hitung yang benar. Nah, saya itu inputnya 3. Jadi, Oh ya, inputnya 3 pantas. Ya, angka inputan yang gini lah ya, biar nggak bingung ya. Kalau 4 ya 4 jadinya deh. Kalau di input 4 ini saya yakin munculnya 4. Nah, inilah prinsip logika ya. Harus benar-benar dipahami logikanya. Sudah? Sudah? Sudah. Benar munculnya 4 kan? Iya, Pak. Oke. Sekarang selanjutnya adalah Noval Farobi. Silahkan tunjukkan apa yang sudah dibikin oleh temannya. Baik Bapak, sebentar Bapak. Jadi saya harus memastikan semuanya menyimak apa yang sudah didiskusikan oleh temannya. Mohon maaf ya, saya akan ngaca ini gini ya, untuk memastikan adik-adik itu benar-benar mengikuti instruksi atau tidak, gitu ya. Jadi tidak hanya di satu orang saja. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan.
Kan semisal yang biasa digunakannya itu yang ini itu kan yang I sama dengan itu kan itu 0 atau 1